Next you will watch Talkative. Salam pers. Halo Sobat Kreatif, kembali lagi di acara kita Talkative. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang super keren nih. Udah keren, inspiratif, mahasiswa berprestasi, dan yang terakhir nih, pasti cewek-cewek pada suka. Grace tuh kan, senyum-senyum. Bintang tamu kita kali ini ganteng pol guys, Kak Diva. Halo. Say hi dong sama Sobat Kreatif. Halo semuanya. Hai. Nah, Kak Diva, Kak Irfan, kemarin kita udah sempat ketemu ya di sosialisasi KSE. Kakak berekspektasi tinggi nggak sih? Karena kemarin kan banyak banget ya yang hadir tuh. Gimana sih? Ya kan? Ya kan? Ekspektasi dalam segimana ya? Yang hadir. Karena kemarin Zara lihat, rame pol kan dari berbagai fakultas ada. Sebenarnya pastinya kami udah memimpikan lebih banyak lagi, bahkan makanya kemarin udah ngajukan ke pihak Unimed mau mengajukan auditorium. Karena memang itu kan sebagai sarana ya, sosialisasi itu sebagai sarana untuk supaya mengajak nih anak-anak Unimed untuk tahu beasiswa, terutama beasiswa KSE. Jadi 300 sekian itu sebenarnya memang udah dalam pandangan kami pada saat di awal kepanitiaannya ada, karena memang kami pengen lebih banyak lagi bahkan dari 300 kemarin. Oh, jadi kemarin terbatas karena ruangannya. Iya, karena ruangannya. Jadi banyak banget kemarin yang nggak hadir karena berhalangan juga mungkin Iya. ya. Boleh dong Kak Irfan ceritain tuh sebenarnya KSE itu apa dan beasiswa yang bagaimana sih? Oke, mungkin sedikit cerita ya, kilas balik tentang awalnya KSE. KSE itu memang merupakan suatu yayasan ya, yayasan yang difonderi atau ditemukan ya, atau ditemukan oleh 8 orang Fakultas Ekonomi UI yang memang angkatan 84, makanya nama KSE itu awalnya dulu beasiswa 84. Maka dari itu di tahun 1995 mereka menaungi ada sekitar 7-8 mahasiswa yang mempunyai pemikiran-pemikiran ya kita harus bisa bantu nih mahasiswa-mahasiswa itu. Kemudian di tahun 98 maka terbentuklah Yayasan Karya Salemba 4. Penamaannya itu Karya Salemba 4 karena kebetulan Fakultas Ekonomi UI itu sendiri di Jalan Salemba dan nomor gedungnya itu nomor 4. Makanya itu mereka mengenamakan Karya Salemba 4, 8 orang founder tadi. Kemudian sampai sekarang alhamdulillahnya tetap terus berjalan beasiswanya sampai tahun ini, mungkin sampai tahun-tahun berikutnya juga. Gitu. Kan banyak banget tuh kemarin yang hadir. Mungkin banyak tuh teman-teman mahasiswa juga yang penasaran sebenarnya pendaftaran itu dibuka kapan sih? Oke, kalau pendaftaran sebenarnya sekarang udah buka gitu ya. Tapi karena memang takutnya sistemnya broken, karena memang banyaknya pendaftar, Unimed itu dijatahkan pendaftarannya itu di tanggal 11 sampai 21 Maret. Tapi kemungkinan bakal diperpanjang hingga 31 Maret. Karena memang mengingat takutnya banyak servernya full gitu ya, servernya penuh karena banyaknya pendaftar, overload. Maka dibatasi tuh 11 sampai 21 Maret. Itu mungkin jadwal amannya lah pendaftaran gitu. Berarti nanti ada perpanjangan juga. Ada perpanjangan insya Allah. Nah Kak, untuk beasiswa itu sendiri tuh ada kuota terbatasnya nggak sih? Kayak misalnya tahun ini kan 2000 ya, Ya, mungkin untuk tahun ini mencapai berapa tuh kira-kira? Oke, kalau untuk kuota kita nggak bisa bicara banyak ya, karena ini sistemnya yayasan ya, bukan beasiswa yang satu pemilikan. Jadi beasiswanya itu kuotanya tergantung berapa perusahaan yang donor, berapa orang yang donor, berapa uang yang masuk dari donor-donor tersebut. Ya insya Allah mungkin setiap tahunnya selalu ada peningkatan karena donatur-donatur itu kian bertambah. Jadi di tahun ini kita belum bisa pastikan, tapi insya Allah bakal bertambah sih insya Allah tahun ini. Berarti tergantung sponsor. Iya, karena kan pakai dana CSR juga kan. Iya. Kan teman-teman Zara tuh waktu itu juga daftar KSE kan. Mereka tuh kayak ngeluh kayak syarat pendaftarannya tuh, wih banyak banget nih, apalagi ensaingnya kan. Nah kalau dari awal sendiri sih di sini nih sebenarnya syarat-syarat yang utama itu apa aja sih yang harus dipersiapkan lebih dulu? Kalau syarat-syarat yang utama, Iya. kalau yang utama sih ya sesuai yang diminta ya, pasti kan ada beberapa berkas yang harus diisi.
kemudian juga esainya kan, karena esai yang banyak ya. Banyak banget parah. Tapi esai itu kalau bisa dibilang sih intinya harus sejalan aja dibuat sama pilarnya KSE gitu kan. Sama juga kalau aku bisa spill, karena ini kan KSE kan didanain sama CSR perusahaan. Jadi tentunya ya mohon maaf pasti ya disesuai kuotanya sama mereka minta pastinya kan. Jadi ya besar kemungkinan sebenarnya semua itu bagus gitu. Cuman kan mungkin apanya misalnya kuotanya aja, mungkin kayak misalnya kayak tahun ini nggak lolos, cuma di-keep sampai tahun depan mungkin untuk lolos gitu, karena kita melihat itu juga biasanya kayak gitu kalau bisa aku spill. Gitu. Untuk kualifikasi untuk beasiswa ini sendiri nih, ini tuh sebenarnya beasiswanya untuk orang-orang kalangan mahasiswa yang kurang mampu saja atau emang untuk umum ya? Kalau bisa aku jawab sih, mungkin dari awalnya dulu sebenarnya memang untuk beasiswa yang kurang mampu karena memang foundernya ya. Tapi kalau sampai berjalan sampai saat ini, nggak itu menjadi patokannya KSE. Karena memang di dalam KSE Unimed aja lah dibilang ya. Beragam untuk pekerjaan orang tuanya, ada yang memang PNS bahkan, ada yang tentara, ada yang polisi bahkan gitu ya. Presiden nggak ada ya? Presiden nggak ada. Bahaya itu. Jadi memang beragam ya. Yang penting mungkin satu visi dengan KSE, mungkin kalau dari pandangan ya satu visi dengan KSE, satu jalan dengan apa yang ingin KSE perbuat nanti ke depannya, mungkin bisa diaplikasikan melalui tadi esai, melalui wawancara, itu bisa dibuktikan dari situlah segelintir halnya gitu ya. Karena memang ya terbukti KSE nggak meminta SKTM untuk bahwa menerangkan kawan ini nggak mampu gitu. Kemudian nggak juga terlalu meng-highlight IPK, itu nggak terlalu di-highlight di KSE juga, karena memang ini umum lah, general untuk semua gitu. Berarti IPK tuh nggak mempengaruhi bakal lolos atau enggak gitu ya? Tapi dalam prosesnya mempengaruhi. Iya, mungkin nggak terlalu mempengaruhi, mungkin tapi misal dalam 2 orang nih mirip-mirip, tapi karena IPK udah hampir sama lah nilainya dari segi esai wawancara, tapi karena IPK-nya lebih tinggi mungkin bisa aja dia lebih dipilih. Karena kan komitmen untuk meningkatkan IPK itu kan penting sebenarnya kan. Semakin tinggi IPK-nya bukan membuktikan dia semakin pintar, mungkin komitmen dia untuk belajar kan lebih tinggi dibanding yang IPK di bawahnya. Mungkin itu sih. Oke, untuk beasiswa KSE sendiri nih kan kemarin Zara udah dengar tuh dari sosialisasi. KSE ini kan nggak cuma untuk pendanaan aja ya, Iya, banyak iya. banget tuh kegiatannya. Nah, boleh nggak sih kakak spill untuk kegiatannya sebenarnya ada apa aja? Oke, kegiatan ya. Mungkin yang udah pernah kita jelaskan ya kemarin, 4 itu kegiatan utama, dan 6 ya, ada 6 kegiatan utama. Yang pertama beasiswa reguler, itu beasiswa yang memang mayoritas dapatkan. Yang kedua ada Entrepreneur Academy, itu memang anak-anak KSE yang di dalamnya yang memang punya jiwa-jiwa entrepreneur. Kami berdua nih, kebetulan nih, kemarin Entrepreneur Academy di Palembang, alhamdulillahnya berangkat, ini dapat bajunya ini. Ini bajunya ini. Mau dong bang. Entrepreneur Academy, karena memang masing-masing dari kami punya usaha masing-masing juga di luar dari KSE. Dia bimbel Inggrisnya, saya kepelatihan olahraga. Bimbel Inggris ya, Zara boleh dong. Ya, bisa. Apa itu? Oh, Saya bisa gitu ya. Bisa sekali promosi. Iya, remote English. Remote English namanya. Di Instagram ada kan ya? Ada. Oke. Video aku video. Oke, yang ketiga itu ada teknologi per Indonesia yang aku jelaskan semalam, itu kayak PKM internalnya KSE gitu ya, PKM internal KSE. Jadi kita buat teknologi tepat guna, tepat daya gitu ya, yang bisa diaplikasikan langsung ke masyarakat. Kemudian ada pelatihan-pelatihan, ada pelatihan leadership, ada pelatihan dan lain-lain ya, ada mentoring, coaching. Juga kemarin ya aku cerita kemarin, aku juga dapat pelatihan leadership nih dari KSE kemarin di Cirebon, ini bajunya beda sama ini. Bagi bang enggak? Oke, dia nggak leadernya kan. Oke, itu juga ya. Sama satu lagi terakhir community development. Community development ini pemberdayaan desa, pengembangan desa, di mana satu desa itu kita kembangkan apa yang menjadi tumpuan utama di desa itu. Kebetulan kalau KSE Unimed di desa Pematang Johar, itu mungkin program-program utamanya. Program-program lainnya banyak lagi mungkin. Boleh dilihat di IG kita dan juga IG beasiswa KSE. Nah, teman-teman bisa dilihat tuh di IG KSE ya. Terus untuk benefit yang kita bisa dapat dari kita yang bakal ngikutin beasiswa KSE ini apa aja sih? Kalau benefit ya selain dari 750.000 itu ya, yang paling penting sih menurut aku networking sih. Sebenarnya kalau untuk kayak aku nih misalnya kayak ikut inkubasi ya, ini namanya inkubasi kan. Jadi ke Palembang kemarin 7 hari gitu di inkubasi.
Cuman kita apa namanya, cari mitra di sana gitu. Kita bangun mindset pebisnis dan juga kita implementasi bisnis kita gitu kan, sama nyari mitra di Palembang gitu. Kebetulan aku cari-cari ke sekolah dan lain-lain gitu untuk apa namanya, bangun relasi gitu. Yang paling penting tadi relasi. Kenapa? Karena orang-orang KSE ini orang-orang keren sebenarnya. Bukan yang ini ya, bukan hanya yang di Medan ya, tapi yang di luar itu kerennya itu minta ampun gitu. Karena kalau bisa aku bilang kenapa bisa keren, aku sih bisa bilang kenapa, karena mereka membangun semuanya itu juga sendiri. Contohnya kemarin tuh mentor aku dapatnya itu bisa dicek ya, namanya Instagramnya atau bisnisnya Sang Juara, itu bimbel kedokteran, dia punya bimbel kedokteran, itu aja satu murid dia harus bayar 300 juta untuk masuk ke bimbelnya. Jadi memang itu dapat mentor itu alhamdulillah, makanya networknya itu keren. Jadi kalau 750.000 dibandingkan benefit yang kayak gitu, menurut aku sih lebih bagus yang tadi developing tadi, karena kan sesuai dengan tagline KSE kan, sharing, networking, developing, gitu sih. Tambahan tentang networkingnya juga ya, kalau misalnya kita cerita tadi kan itu udah up level gitu, mungkin yang di down levelnya di bawah, kita itu misalnya jalan-jalan lah ibaratnya ke kota-kota yang ada di Indonesia, kita tuh nggak penting itu mau tidur di mana, mau bangun, mau dijak jalan siapa, tinggal chat aja tuh anak KSI Nusantara. Misal kita mau ke Jogja nanti misalnya kan, tanggal 5 nanti tinggal call aja anak UGM, anak KSI UGM, anggotaku ada yang mau ke Jogja nih, boleh dong bawa ajak jalan, kemudian ajak nginap di secret kalian. Itu networkingnya spesial sih bagi kami, karena memang kami networkingnya insya Allah ya satu Indonesia ini ada aja gitu setiap provinsi. Kalau mau ke Riau ada, ke Palembang ada, ke Jakarta ada, bahkan ke Papua pun mungkin boleh, ada juga di sana. Jadi tinggal call ketuanya lah ibaratnya, anggota aku ada yang mau ke sana nih, amankan dulu secret kalian gitu. Aman itu ya. Itu networkingnya mungkin kalau dari aku. Jadi seru ya, banyak temennya, relasinya juga banyak. Lebih ke penginapan gratis. Iya. Makan gratis. Dari abang sendiri nih, benefit yang udah dirasakan yang benar-benar, oh KS ini pilihan yang tepat nih, itu apa? Yang benar-benar udah dirasain sekarang? Yang udah pernah dirasain ya, kalau bisa dibilang sih dari yang aku jelasin tadi kayaknya udah jawab semua ya. Dari yang udah aku rasain sih, dari ini sih program yang diberikan gitu, jadi tanggung jawab yang diberikan ke kita itu kita langsung aja terjun ke lapangan gitu. Contohnya kita nggak pernah ke desa kan, tiba-tiba disuruh bicara di depan semua warga desa gitu kan, kayak nggak ada briefing dan lain-lain, ya udah kamu harus bisa gitu. Ya itu sih kayak jadi melatih mental. Makanya kayak kemarin di seminar itu yang di sosialisasi aku bilang kan, karakter development itu is real gitu kan. Jadi kayak kalau aku bilang lihat aku waktu SMA gitu kan, semester 1 gitu misalnya, dibandingkan yang sekarang ya pasti jauh kali sih bedanya gitu. Makanya aku lihatnya kayak gitu. Beda sama Irfan mungkin, kalau Irfan kan SMA mungkin udah ikut ya, aktif ya, kebanyakan organisasi dan ini kan. Jadi ketua OSIS. Iya betul. Keren banget loh. Makanya dari KS ini developingnya sih yang diharapkan gitu. Kalau dari Bang Irfan sendiri apa tuh yang dirasain? Sama sih mungkin ya, kayak bahkan kalau di dunia perkuliahan ini kan aku sama Dival tuh dari semester 2 ya udah lolos KSE ya, semester 3 dapatnya. Memang segala hal di perkuliahan ini alhamdulillahnya dapatnya di KSE, di luar dari pelajaran-pelajaran di kampus. Mungkin kayak development diri tadi, kemudian cara public speaking juga kami kan belajar di KSE, kemudian ya entrepreneur, kemudian banyak hal yang memang bisa kita kembangkan di dalam internal KSE. Karena KSE itu sekali lagi aku jelaskan itu bukan hanya tentang uang yang kita terima, tapi soft skill kita yang kita memang bisa kembangkan, bisa itu dikembangkan di KSE. Apapun itu bakal disupport gitu. Kalau aku itu sih memang nyata lah kalau dari bagi aku. Makanya dalam tanda kutip, kalau misalnya kawan-kawan KSE udah tahu, aku itu cinta mati sama KSE. Apapun aku lakukan sama KSE itu sih. Hampir mati juga ya? Hampir mati. Udah sering mati, hampir mati di KSE. Bang Irfan tuh sekali coba langsung jadi UAR di KS itu kan. Itu gimana sih tips and triknya? Oh, kalau tips and trik sama sih, aku sama Diva sekali coba juga. Oh, oke nih. Mungkin aku tapi timbang balik sama Dival yang memang dia katanya di awal nggak punya banyak kegiatan organisasi. Aku di SMA itu kebetulan memang aktif di organisasi. Di OSISku aku ketua, kemudian di Formosis Kota Medan juga aku ngambil
jabatan juga di situ ya. Jadi memang kalau dari aku mungkin segi pengalaman yang bisa aku curahkan di essay dan wawancara itu yang bisa aku kembangkan. Jadi mungkin yang interviewernya atau ya interviewer lah kita bilang mungkin bisa aku yakinkan lah dari situ karena udah kebiasaanku yang dari SMA mungkin bahkan dari SMP juga yang memang udah bisa aku berikan lah. Terus aku pastinya ya tips and trik utamanya cari tahu tentang apa yang ingin kita apply. Beasiswa KSI itu mungkin webnya juga awal-awal aku daftar itu aku lihat-lihat, kemudian lihat-lihat di YouTube wordy-wordy yang udah lolos dari tips and trik itu mungkin bisa jadi salah satu jalan sih kalau dari aku. Kalau dari aku sih karena nggak ada pengalaman ya, itu bisa jadi fakta gitu. Tapi kalau dari yang aku bilang tadi yang kemarin juga sosialisasi, kalau misalnya bahas esai sama bahas personal interview tadi kan berbicara mengenai motivasi semuanya. Jadi motivasi aku tuh sampaikan aja gitu sama, tapi motivasinya ini disesuaikan sama visi misi KSE. Jadi kan visi misinya itu aku lihat di apa ya di websitenya ya, menciptakan entrepreneur, terus teknologi, edukasi gitu. Jadi aku bilang aja karena aku ini backgroundnya pendidikan bahasa Inggris, ya aku bilang aja kan nggak mungkin nih, maksudnya nggak mungkin aku bilang aku mau jadi misalnya penyanyi gitu kan. Jadi pendidikan, aku mau jadi dosen aku bilang, terus tapi nggak hanya jadi dosen, aku ingin karena bahasa Inggris ini bisa jadi ladang cuanku, jadi sekaligus aja aku di situ beranahnya di situ. Ya alhamdulillah kecapai, padahal itu masih angan-angan aja sih. Karena saya kan biasanya angan-angan aja kan, cuman cuap-cuap belaka gitu kan, yang nggak tahu kesampaiannya kapan, cuman ya alhamdulillah tersampaikan berkat KSE gitu kan. Nah ngomongin esai nih, Kak Diva kan yang seperti tadi ya belum punya pengalaman. Boleh nggak sih kasih tahu tips buat Zahra dan teman-teman juga untuk nulis esai yang notabene Zahra juga nggak punya pengalaman yang banyak gitu? Kalau esai sih aku nggak bisa kasih banyak rekomendasi karena apa? Karena aku dalam menulis esai juga banyak referensi ya. Tapi satu hal yang bisa di-highlight dari esai itu pertama adalah yang namanya hooker kayak kemarin disampaikan. Hooker itu pada paragraf pertama, pada paragraf awal gitulah kalimat pertama itu sampaikan aja kayak sesuatu yang menarik gitu tentang diri kita gitu. Jadi langsung di situ aja sih. Cuman kalau untuk yang lainnya karena itu banyak ya, ini nggak bisa satu-satu kayak nanti panjang ini jadi seminar jadi. Apalagi esai KSE itu banyak ya. Iya betul. Itu mempersiapkan esainya tuh biasanya waktu zaman kakak nih kapan mempersiapkannya itu berapa lama sih? Berapa lama? Ya 9 biasa. Kalau aku pertama kalau dalam buat itu sih buat outline. Jadi kalau semua outline-nya udah dibuat, misalnya bisa kenapa memilih jurusan ini, ya udah buat aja misalnya 5 outline dulu. Jadi kayak 5 paragraf gitu kan. Jadi nanti udah misalnya mau hari H penutupan misalnya 5 hari lagi baru aku langsung kerjain semua gitu cari referensi. Karena satu hari selesai sih itu kalau misalnya niat. Kalau niat kan, kalau niat kan gitu ya. Iya, niat itu yang dicari tuh. Zara kan udah follow-followan ya sama kalian berdua ya, sama Kak Diva. Baru di fallback loh. Aku udah ke fallback. Ya, itu udah fallback juga dong gue. Oke, follow aja. Zara lihat tuh postingannya, highlightnya keren-keren banget, apalagi Kak Diva ya kan, sharing my journey. Wih, keren banget loh. Boleh dong diceritain Kak, kakak tuh internship juga kan di OKOC? Iya, internship. Ya, boleh dong diceritain awalnya tuh gimana sih? Maksudnya yang mana nih? Internship di OKC-nya gitu? Iya, boleh. Kalau internship di OKC ya pasti itu ini ya kesempatan yang bisa diambil semua mahasiswa sekarang karena itu kan dari programnya MSIB gitu kan. Nah tapi kayaknya sih kenapa aku keterima dan di situ ada interviewnya juga berkat KSE lagi sekali lagi terima kasih. Kenapa? Karena di OKC itu kan backgroundnya dia bisnis jadi kita pada di sana tuh ngedampingin UMKM. Ya, jadi aku pada saat interview itu aku jelasin aja di KSE juga aku ada membangun bisnis gitu kan. Yang mana juga aku tahu gitu mengenai bisnis jadi berkesempatan gitu. Biarpun yang dicari pada saat itu adalah digital marketer gitu. Tapi berkat itu juga di situ aku belajar digital marketer dan sampai saat ini aku di salah satu media juga di Ruang Mahasiswa namanya. Jadi digital marketing juga di situ sama public relation. Jadi saling berhubungan sih jadi dari KSE makanya aku bilang tadi KSE ini bisa kesini ini bisa kesini karena backgroundnya kan di KSE ini bisa banyak kamu mau ngambil volunteering bilang aja dari KSE ada pendidikan gitu aku udah ke masyarakat udah ini pasti lulus gitu ya mungkin kayak gitu sih Jadi banyak pelajaran juga ya dari iya benar kalau dari Kak Irfan sendiri
Apa aja tuh? Kak Irfan kan juga lolos PMM kemarin, MSIB Iya. juga. Terus coach ya. Iya, benar. Boleh dong diceritain awal mulanya tuh gimana? Oke, mungkin MSIB aku sama ya lolos kayak di Paus juga ya, Oh, di iya. batch 3 ya. Iya, batch 3 itu. Kemarin aku di Dinas Kominfo yang sebenarnya nggak selinier tuh sama jurusanku, tapi mungkin ya gara-gara KSE juga lain ya. Mungkin karena aku bisa highlight satu hal dari diriku juga kemarin di Dinas Kominfo. Kalau untuk yang lain ya kayak aku juga coach juga ya, aku juga travel mate di salah satu PT trip gitu ya, trip di Indonesia, di Medan. Mungkin awal mulanya pastinya kita nggak muluk-muluk kebutuhan uang lah di awal ya. Aku sendiri mungkin ya kenal uang yang memang uang pribadiku pas di perkuliahan itu ya sejak di KSE. Duitku ini 750.000 ini bisa jadi apa ke depannya. Mungkin itulah salah satu jalanku. Aku juga jurusan olahraga, aku ambil lisensi kepelatihan. Ya dari uang dari KSE juga lah aku kumpul-kumpulkan, ya udah alhamdulillah terkumpul untuk ambil lisensi kepelatihan dan alhamdulillah sampai sekarang masih jadi pelatih di beberapa sekolah, pelatih school dan juga pelatih di beberapa SSB. Dan juga ya kalau cerita tentang pekerjaan ya itu sih aku juga aktif di dunia pendidikan pastinya karena keinginanku untuk memang mengabdi lah dalam tanda kutip di dunia pendidikan. Keren banget. Sangat inspiratif ya teman-teman. Kelihatannya nih kalau berdua ini kayak sangat cinta banget ke KSE. Boleh dong kasih motivasinya buat teman-teman yang mau nyoba KSE tahun ini, kayak Zahra, kayak teman-teman. Dari Kak Irfan dulu mungkin. Kita lanjut dulu. Apa ya, apa? Aku closing. Apa? Batu gunting kertas coba. Oke, mungkin kawan-kawan ya. Apa nama panggilannya? Sobat kreatif. Sobat kreatif. Kreatif. Berarti kreatif semua ya? Bestie Oh ya, boleh biar lebih Bestie. Oke, singkat. untuk Bestie yang melihat yang ingin juga mendaftar KSE, yakin aja gitu. Yakin bahwasanya kalau misalnya udah ada niat di dalam hati, pastinya bakal ada jalan gitu untuk dapat. Karena memang dengar cerita dari teman-teman Desmond yang lain, bahkan mereka yang udah menunjukkan segala halnya untuk KSE di pendaftaran, mereka cerita lah di gelombang 1 dia nggak lolos, mulai sedih lah gitu ibaratnya. Meskipun dia udah memberikan hal terbaik, tapi kalau keyakinan kita itu masih ada, insya Allah di gelombang 2 insya Allah dia lolos kemarin. Ada salah satu baseman kita juga. Jadi tetap yakin aja, kemudian kerjakan dengan niat dan kerjakan dengan hati. Jangan hanya dalam mungkin ini pikiran orang tentang beasiswa pastinya aku pengen cuan duit enggak. Kalau bisa jangan gitu ya. Pikirkan, oh aku bisa juga ikut berkembang di sini meskipun ya tetap kita pengen duitnya. Siapa sih beasiswa yang mau kita apply tapi nggak mikirkan duit ya kan? Mungkin itulah bersihkan hatinya. Kemudian ya nanti kalau udah bersihkan hatinya pelajari segala hal. Dan nanti isi esai, menjawab interview itu enteng aja tuh bawaannya kalau. Nah, bersihin hati dulu mau Ramadan soalnya. Masya Allah. Masya Masya Allah. Bang Dival mungkin. Kata-kata terakhir berarti ini? Ih, jangan terakhir dong, kan kita mau ketemu Oh, lagi iya. dong. Boleh. Oke. Dari aku sih kalau misalnya untuk mau nyoba KSE sama kayak Irfan ya, dia coba aja gitu kan. Karena kita nggak tahu kan rezeki gitu kan. Sama juga biarpun udah lulus itu nggak membuktikan kamu lebih hebat dari yang nggak lulus gitu kan. Karena apa? Karena itu kan balik lagi itu bukan kita penilaiannya gitu, itu kan dari atas itu pasti ada pertimbangan yang khusus gitu kan. Karena kayak aku juga kemarin tuh biarpun udah masuk KSE aku sempat juga nggak lulus untuk perpanjangan gitu kan. Tapi alhamdulillahnya aku bisa menjelaskan kelebihan aku gitu kan. Bahwa aku masih bisa untuk lanjut kayak gitu. Jadi sama aja sih kalau untuk yang baru coba mungkin kalau memberikan diri ya udah berani aja KSE. Kalau nggak bisa masuk KSE ikut program dari KSE turunannya dari paguyuban KSE Unimed gitu kan banyak selalu open volunteer gitu. Kita juga banyak nanti kegiatan-kegiatan yang bisa anak-anak mahasiswa Unimed ya ikut serta gitu. Oke, baik teman-teman. Sepertinya kita sudah mau di penghujung acara nih ya. Kita bisa lihat dari tadi ngobrol-ngobrol sama Kak Irfan, Kak Diva, aku sebenarnya agak tegang sih dari tadi. Tapi karena dengar cerita kakak-kakak ini keren banget, inspiratif, boleh nanti Zara coba KSE juga. Boleh. Coba cek pribadi. Oh, siap.